Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali hari ini dari Bengkulu pemirsa, di mana upaya penarikan paksa mobil oleh sejumlah orang yang diduga debt collector berlangsung ricuh. Menariknya peristiwa itu terjadi di depan kantor polisi. Upaya penarikan kendaraan oleh sejumlah pria yang diduga debt collector ini terjadi di depan kantor Mapores Bengkulu. Beberapa pria mencoba menarik paksa kendaraan yang sedang diparkirkan oleh pemiliknya. Mendengar jeritan sopir, polisi yang ada di sekitar langsung mengamankan lokasi dan menenangkan pengendara. Tak rela kunci mobilnya diambil, pengendara ini terus menarik baju seorang debt collector. Kau ikut aku. Aku di sini lah. Mobil ini ditinggal. Kondisi mulai tenang setelah polisi mengendalikan situasi di lokasi. Si Baharudin itu yang punya atas nama mobil ini berhutang dengan saya dan dia menjaminkan ini kepada saya. Saya tidak tahu hubungannya dengan Adira itu bagaimana. Ini nunggak super alih, pegang gadai. Nunggak bang? Nunggak. Berapa bulan bang nunggak? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Dari kontrak itu pertama, baru 8 kali bayar. Kedua belah pihak kemudian dibawa ke Mapores Bengkulu untuk dilakukan mediasi. Dari kota Bengkulu, Endro Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria berusia 65 tahun di Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan nekat mencuri organ tubuh dari puluhan jenazah. Diduga organ tubuh jenazah tersebut digunakan untuk ritual ilmu kebal. Kakek berinisial MS, warga desa Benawa Tengah, Barabai, Hulu, Sungai Tengah, ditangkap polisi karena mencuri organ tubuh jenazah berupa kelopak mata dan alis. Aksi pelaku dilaporkan oleh keluarga salah satu korban yang curiga dengan tingkah pelaku saat melayat. Keluarga pun melaporkan hilangnya kelopak mata dan alis jenazah. Tersangka menggunakan organ tubuh tersebut untuk ritual ilmu kekebalan dan juga pengobatan. Saat gelar perkara, Kasat Reskrim AKP Antoni Silalahi menjelaskan tersangka mencuri organ tubuh jenazah selama 2 tahun terakhir. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus pencurian organ tubuh jenazah, kita telah terhubung bersama Kasih Humas Polres Hulu Sungai Tengah AKP Subagio. Selamat siang Pak Subagio. Selamat siang Pak Subagio. Pak Subagio, apakah boleh di-unmute terlebih dahulu audionya supaya kami bisa mendengar suara Bapak? Baik. Pak Subagio, apakah bisa mendengar suara saya di studio, Pak? Mbak Deva sudah mendengar kami, baru saja masuk. Nah, kemudian ini gangguan lagi, Mbak. Gangguan lagi untuk... Baik. Bapak bisa dijelaskan bagaimana awal mula kasus ini pertama kali dilaporkan oleh korban? Bagaimana korban ataupun juga pihak keluarga korban ini mengetahui ada anggota tubuh saudaranya yang hilang, Pak? Berawal pada hari Senin, tanggal 11 Juli tahun 2002, sekitar pukul 23.00 bahwa ada salah satu nenek-nenek meninggal dunia di Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Nah, selanjutnya daerah yang ada di jalan, kemudian ada beberapa warga sekitar yang melakukan takziah. Keesokan harinya datanglah tersangka sekitar pukul 09.00 kita untuk bertakziah, membacakan Yasin di samping jenazah. Kemudian tiba-tiba tersangka melakukan aksinya setelah diketahui oleh anak jenazah, anak almarhumah ini, bahwa ada kelainan pada wajah jenazah tersebut. Baik. Bapak tadi mengatakan tersangka ini melakukan aksinya, berarti aksi untuk menguliti jenazah ini dilakukan secara terang-terangan begitu Pak? Atau pada malam hari saat tidak ada orang yang melihat? Untuk melakukan kegiatannya itu, untuk melakukan aksinya itu, tersangka melakukan pada saat setelah membacakan Yasin di dekat jenazah. Kemudian setelah dirasa agak sepi, masyarakat di sekitarnya atau yang membacakan Yasin sudah tidak ada lagi, mereka berada di luar, kemudian tersangka melakukan aksinya. Baik. Berarti ada warga di sekitar tersangka ini gitu ya pada saat melakukan aksinya. Lantas aksi ini sudah 2 tahun terakhir dilakukan. Apakah selama ini tidak ada laporan dari warga atau mungkin kecurigaan yang dilaporkan ke ketua RT setempat? Iya Mbak, sementara ini memang selama 2 tahun ini belum pernah ada yang lapor. Berawal dari kejadian itulah akhirnya ada yang mencurigai, tetangga sebelahnya memang ada yang meninggal dunia, ada yang mencurigai bahwa jenazah tersebut punya kelainan juga seperti itu. Kemudian dilaporkan ke polisi. Dari hasil penyidikan, tersangka memberikan keterangan bahwa dialah pelakunya. Tersangka melakukan aksi ini diketahui untuk ilmu kebal. Ilmu kebal yang seperti apa dan sudah berapa lama tersangka ini melakukan ilmu hitam tersebut dan apakah ada orang yang mempercayainya di situ? Sejak 2 tahun yang lalu, Bapak ini mungkin, tersangka ini mungkin punya istilahnya punya ilmu tersendiri, yaitu dengan menggunakan kulit jenazah untuk menjadikan dia kebal, dan kemana-mana kulit tersebut dibawa oleh tersangka tersebut. Nah, kemudian selain itu, menurut keterangannya bahwa dia juga membuka pengobatan bagi mereka yang sakit. Kemudian pengobatan tersebut dilakukan dengan cara membakar kulit jenazah tersebut, dijadikan arang. Setelah jadikan arang, dibungkus dengan bungkus rokok, aluminium foilnya itu, kemudian dimasukkan di dalam kantong warna hitam untuk dijadikan jimat. Oke, digunakan untuk pengobatan dan juga jimat. Sungguh tragis sekali. Hingga saat ini Bapak, ada berapa total jenazah yang menjadi korban? Kalau dihitung dari barang bukti yang ditemukan, ada 88 bungkus kulit dari jenazah. Di antaranya ada kulit kelopak mata dan ada kulit alis kening. Itu bisa dipastikan bahwa ada kisaran 44 jenazah. Namun demikian hingga sampai saat ini Polres HST membuka peluang bahwa menunggu pelaporan-pelaporan yang baru. Baik, berarti sejauh ini ada 44 dan masih terbuka jika ada laporan terbaru. Bapak, untuk kasus ini sendiri sudah ada 44 jenazah yang dikuliti. Bagaimana dengan kondisi psikologis dari tersangka ini? Apakah ada gangguan jiwa sehingga dia bisa nekat melakukan hal tersebut atau memang mempercayai sebuah ilmu tertentu? Secara transparan mereka tidak terlihat ada gangguan jiwa. Hanya saja dari penyidik Polres HST ini tetap wajib hukumnya akan melakukan pemeriksaan psikologi bagi tersangka. Nah, tersangka ini sebenarnya lebih punya kecenderungan mempunyai ilmu tertentu yang dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Baik, dengan siapa tersangka ini melakukan aksi tersebut? Apakah seorang diri? Dari keterangan tersangka bahwa tersangka melakukan kegiatan tersebut seorang diri.
Pak Subagio, tadi Anda mengatakan ada beberapa bagian tubuh organ yang dijadikan sebagai jimat. Bagaimana hasil penemuan Anda mungkin di rumah tersangka? Apa barang bukti yang berhasil Anda temukan? Setelah pihak Polres HST menerima laporan, segera menurunkan piket satuan fungsi, dalam hal ini Reskrim dan beberapa anggota fungsi lainnya menuju ke TKP. Dari TKP kemudian mendapat laporan bahwa pelakunya adalah yang berinisial MS. Kemudian selanjutnya dari Polres langsung mendatangi pihak rumah MS. Nah, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan di dalam tas yang terbuat dari tikar, yang istilah di sini disebut tas purun. Di dalam tas purun ditemukan kantongan plastik yang berisi 88 bungkus kulit. Nah, kemudian di situ juga ada 2 buah pisau silet. Nah, disitulah setelah ditanyakan kepada tersangka, tersangka mengakui dan menjelaskan bahwa benar bahwa silet tersebut digunakan untuk menguliti kulit jenazah. Dan ya, bungkusan aluminium foil rokok tersebut adalah ada kulit-kulit jenazah dari hasil tersangka tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya AKP Subagio. Kami menunggu bagaimana informasi terbaru terkait kasus ini. Pemirsa, eksekusi lahan di Payangan Gianyar, Bali berlangsung panas. Warga sempat memblokade jalan untuk menghalangi petugas setelah beberapa jam bernegosiasi. Akhirnya petugas jurusita berhasil mengeksekusi lahan tersebut. Puluhan petani di kawasan Banjar Pausan, Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan Gianyar, Bali, memblokade jalan menolak eksekusi lahan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar, Bali. Menurutnya lahan yang telah mereka garap bertahun-tahun ini dinilai ada kesalahan objek sengketa. Tidak kesesuaian data dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Itu inti poin. Karena kami tidak tahu menolak ini secara resmi dan sangat berat hati, saya harus tolak dengan. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Gianyar yang turut datang ke lokasi, kasus ini merupakan eksekusi lanjutan setelah sebelumnya gagal dilakukan pada tahun 2011. Dengan pertimbangan keamanan pada saat itu, hari ini pun kembali digelar eksekusi yang sebelumnya sudah dilakukan mediasi dengan kedua belah pihak. Pelaksanaan ini perkara dari tahun 2000. Sudah berkekuatan hukum pada tahun 2009. Sudah dilaksanakan eksekusi yang pertama tahun 2011. Tapi ada beberapa hal yang masih menjadi pertimbangan sehingga ditunda pelaksanaan eksekusi. Hari ini baru dilaksanakan. Sementara eksekusi berjalan untuk warga petani penggarap yang masih merasa keberatan disarankan untuk menyampaikan gugatan resmi ke pihak terkait atau datang langsung ke Pengadilan Negeri Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Sebuah rumah kontrakan di kawasan Kelapa II, Banten, porak-poranda setelah sebuah tabung gas ukuran 12 kg meledak. Akibatnya suami istri dan 2 orang anak yang berada di dalam rumah kontrakan terluka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Setelah mendengar ledakan, sejumlah warga mendatangi rumah kontrakan yang sudah porak-poranda di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis malam. Warga menyisir dan memeriksa setiap sudut rumah yang sudah dalam kondisi hancur untuk merapikan kabel listrik lantaran khawatir bisa menimbulkan kebakaran. Akibat peristiwa ini, satu keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan 2 orang anak mengalami luka bakar dan tertimpa reruntuhan bangunan dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Suara ledakan, pas dilihat tuh kelihatan baja ringan ya. Terus pas sudah ke atas sudah posisinya udah begini, cuma mana lagi tuh udah tinggal nyelamatin korban-korbannya aja. Gitu. Pak, sempat terdengar ledakan berapa kali, Pak? Sekali, cuman kenceng banget itu. Polisi dari Polsek Kelapa II yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP.
Hingga saat ini penyebab pasti meledaknya gas 12 kg yang berada di dalam rumah kontrakan ini masih dalam penyelidikan Polsek Kelapa II. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Polda Jawa Barat bersama Polres Subang berhasil mengungkap praktik pengisian gas oplosan di Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dari praktik ilegal tersebut, pemirsa, negara mengalami kerugian mencapai 8 miliar rupiah. Penyalahgunaan gas subsidi sebanyak 20 ton diungkap jajaran Polres Subang bersama Polda Jawa Barat di sebuah tempat bekas penggilingan padi di Desa Tanjung Rasa Kaler, Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Di lokasi petugas mendapati sebuah truk LPG berisi muatan gas sebanyak 20.000 kg dan sejumlah perangkat alat untuk menyalurkan LPG dari truk ke tabung cadangan. Puluhan tabung gas berukuran besar juga ditemukan di dalam truk dan siap untuk disalurkan ke sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jakarta. Direskrimum Polda Jawa Barat mengaku modus yang dilakukan para pelaku dengan menghindari patroli petugas pada siang hari. Pukul 3 dini hari. Berdasarkan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, mereka menghindari patroli-patroli kita, menghindari anggota kita, sehingga bekerja di atas jam 12 malam ke atas. Bahkan informasi dari Pak Bukapolres itu beroperasi antara jam 4 sampai jam 10 pagi. Jam 10 sampai jam 4 pagi. Jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Dalam pengungkapan ini petugas mengamankan sejumlah orang yang melakukan praktik penyalahgunaan gas subsidi. Polisi juga masih melakukan pengejaran para tersangka lainnya yang telah melarikan diri. Akibat praktik penyalahgunaan ini, negara alami kerugian mencapai 8 miliar rupiah lebih. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Aksi sadis seorang begal di Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.